Dinas Administrasi Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Selatan menggelar bimbingan teknis BIMTEK, Kelembagaan Masyarakat Adat Kampung di Kabupaten Bovendigul. Ketua terpilih Ikatan Perempuan Wambon Bovendigul menyatakan pihaknya akan merangkul semua perempuan Wambon dalam memajukan organisasi yang dipimpinnya. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Rabu 24 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Selatan menggelar bimbingan teknis BIMTEK, Kelembagaan Masyarakat Adat Kampung di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 6 distrik dan 18 kampung dengan tujuan memperkuat peran adat dalam mendukung pembangunan di tingkat kampung. Ketua Panitia, Umi Sulmaida, selaku Kabid Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, dalam laporannya menyampaikan kegiatan selama 3 hari bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran lembaga masyarakat adat dalam pembangunan kampung, memperkuat sinergi antar pemerintah provinsi, kabupaten, kampung, dan lembaga adat, serta meneguhkan kembali peran adat sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan kampung. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber, yakni Kepala Dinas Admin Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Selatan, seorang praktisi hukum, serta akademisi. Peserta yang hadir berjumlah 54 orang, terdiri dari Kepala Kampung, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, dan Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat, yang berasal dari 18 kampung dan 6 distrik di Kabupaten Bovendigul, yaitu Distrik Arimop, Mandobo, Kombut, Miniptana, Jair, dan Inyandit. Salam komando. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa materi BIMTEK ini akan disajikan oleh 3 narasumber, yaitu Ibu Kepala Dinas Admin Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Selatan, praktisi hukum, dan akademisi. Peserta yang hadir berjumlah 54 orang, terdiri dari Kepala Kampung, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, dan Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat yang berasal dari 6 distrik 18 kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul. Pelaksanaan BIMTEK Kelembagaan Masyarakat Adat ini bersumber dari alokasi dana otsus pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Kegiatan ini akan diselenggarakan dari tanggal 22 September sampai dengan 24 September 2025. Sementara itu, Kepala Dinas Admin Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Selatan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya data kependudukan yang akurat di setiap kampung. Berdasarkan laporan semester 2, jumlah penduduk Kabupaten Bovendigul tercatat sebanyak 17.997 jiwa dengan 112 kampung dan 20 distrik. Dari jumlah tersebut, orang asli Papua (OAP) mencapai 52.292 jiwa. Dalam kependudukan menjadi dasar utama bagi pemerintah dalam menyusun program, mulai dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, hingga kematian. Semuanya harus tercatat. Untuk itu diharapkan kerjasama para kepala kampung agar pendataan di wilayah berjalan baik. Ia menekankan bahwa peran kelembagaan adat sangat penting dalam memperkuat sinergitas antar pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan lembaga adat. Dengan begitu, pembangunan kampung dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal, melibatkan kelompok pemuda maupun perempuan, serta memberi dampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai provinsi baru, kami harus mempunyai data dari setiap kampung yang datang, yang baru nikah, itu semua harus terdata. Untuk kakak baru, kakak yang sudah lama, dan yang lahir, dan yang meninggal, itu semua harus mempunyai data dan mempunyai akta. Jadi akta lahir, akta nikah, akta perkawinan atau nikah, dan akta kematian. Menandakan bahwa akta kematian itu memberi keterangan kepada kita tentang jumlah penduduk yang dia akan berkurang. Kalau kita dari tahun ke tahun, jumlah itu akan berbeda.
ada yang meninggal, ada yang lahir. Oleh karena itu, data itu sangat perlu untuk Bapak Ibu Kepala Kampung di setiap kampung. Jadi mohon kerjasama dengan pemerintah adat sebagai kultur kerjasama, ya, agar melalui, ya, kegiatan langkah yang penting ini memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintahan kampung, dan lembaga adat, agar kita bekerja sama dalam jaringan perencanaan pembangunan di kampung dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, melibatkan, ya, kelompok-kelompok orang muda, ibu-ibu yang berkompeten, sehingga kerjasama ini dalam membangun pemerintahan di kampung bisa berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Hermina menjelaskan bahwa kelembagaan adat ini dikolaborasikan dengan pemerintah kampung, sehingga program pembangunan benar-benar berbasis lokal. Misalnya pemanfaatan hasil bumi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang bisa diangkat menjadi program prioritas kampung. Harapannya, para kepala kampung bisa menjadi perpanjangan tangan dalam penyampaian pengetahuan kepada masyarakat. Dengan begitu, pembangunan di kampung dapat berjalan lancar, tanpa hambatan, dan tetap berlandaskan pada nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Papua. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Dinas Admin Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Selatan melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga masyarakat adat di Kabupaten Boven Digul melalui alokasi dana otsus. Sebanyak 54 peserta yang terdiri dari 6 distrik, 18 kampung di Kabupaten Boven Digul mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga masyarakat adat di Aula Rehoboth. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran lembaga masyarakat adat dalam pembangunan kampung, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kampung, lembaga adat, dan meneguhkan kembali peran adat sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan kampung. Dalam sambutan Bupati Boven Digul, melalui staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Hani Ishak Nirahua menyampaikan bahwa lembaga masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Boven Digul. Lembaga adat bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga merupakan wadah pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, serta penjaga kearifan lokal dan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Bapak Ibu yang saya hormati, lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Boven Digul. Lembaga adat bukan hanya simbol budaya, tetapi juga merupakan wadah pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, serta penjaga kearifan lokal dan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Saya berharap, satu, pengurus lembaga masyarakat adat di tingkat kampung dapat memahami tugas, fungsi, dan perannya secara lebih baik, sehingga pembangunan kampung dapat berjalan dengan nilai-nilai budaya lokal, tercipta data kelembagaan adat dan marga yang rapi, sehingga dapat menjadi dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Boven Digul. Saya ingin menekankan bahwa pembangunan di Kabupaten Boven Digul tidak boleh lepas dari akar budaya dan identitas masyarakat adat. Dirinya juga menekankan agar pembangunan di Kabupaten Boven Digul tidak boleh terlepas dari akar budaya dan identitas masyarakat adat. Diharapkannya agar pengurus lembaga masyarakat adat di tingkat kampung dapat memahami tugas, fungsi, dan perannya secara lebih baik sehingga pembangunan kampung dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal dan terciptanya data kelembagaan adat, serta marga atau suku yang rapi sehingga dapat menjadi dasar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Sementara itu pemirsa, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Kabupaten Boven Digul membuka secara resmi kegiatan musyawarah daerah Ikatan Perempuan Wamun di Boven Digul.
Pemerintah Bovendigul melalui staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, mengapresiasi kegiatan musyawarah daerah Ikatan Perempuan Wambon. Menurutnya perempuan adalah ras terkuat di dunia. Hal itu dimaksudkan karena perempuan mampu bekerja dari saat bangun tidur sebelum suami dan anak-anak bangun, hingga kembali pada malam hari di mana suami dan anak-anak tertidur. Barulah ia akan beristirahat. Selain itu dirinya juga mengajak semua pihak agar dapat mendukung terselenggaranya musyawarah daerah Ikatan Perempuan Wambon tersebut. Selamat pagi. Harus semangat. Selamat pagi. Awal kehidupan ini itu berasal dari perempuan. Perempuan itu luar biasa. Ya, kita tepuk tangan untuk ras terkuat dunia. Ya. Kenapa sampai dibilang ras terkuat di dunia? Karena perempuan itu ketika dia disebut seorang mama, dia disebut seorang ibu. Dia akan tidur setelah suami dan anak-anak tidur. Dia akan bangun sebelum suami dan anak-anak bangun. Betul? Jadi kalau ada bapak-bapak di rumah bilang belum capek, itu bohong. Lu bilang, aduh saya kerja di rumah, di kantor bisa capek sekali. Padahal lu hanya duduk main HP, lu hanya duduk cerita-cerita. Karena saya seorang bapak. Tepuk dulu. Ya. Selanjutnya, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Bovendigul itu juga menyatakan dirinya sangat bangga karena bisa mengikuti dua peristiwa penting dan bersejarah, di mana pernah diselenggarakannya momen paling penting yaitu Kongres Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dan musyawarah daerah Ikatan Perempuan Wambon di tempat ini. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Bovendigul, terlebih khusus perempuan Wambon, untuk saling mendukung dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela.
digital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami, kita kembali ke info selanjutnya. Ketua terpilih Ikatan Perempuan Wambon Bovendigul menyatakan pihaknya akan merangkul semua perempuan Wambon dalam memajukan organisasi yang dipimpinnya. Ketua terpilih Ikatan Perempuan Wambon Bovendigul, Evelince Amotei, dalam sambutannya dirinya mengapresiasi pelaksanaan musyawarah daerah Ikatan Perempuan Wambon di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Menurutnya tanggung jawab serta amanah yang diberikan kepada dirinya adalah sejarah baru yang dibuat di atas tanah ini. Selain itu ia juga berjanji dalam masa kepemimpinannya dirinya akan merangkul semua perempuan Wambon dalam kerja-kerja organisasi yang dipimpinnya. Ketua Ikatan Perempuan Wambon itu juga mengajak semua pihak turut mendukung pihaknya dalam memajukan organisasi IPW tersebut. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini yang hari yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai ketua organisasi Ikatan Perempuan Wambon yang baru terpilih. Ini merupakan sejarah baru bagi kami perempuan Wambon yang berada di 20 distrik se-Kabupaten ini. Ini adalah tanggung jawab besar, namun saya yakin dengan semangat juang dan dukungan kita semua sebagai perempuan-perempuan Wambon yang hebat, kuat dan tangguh untuk bersatu, bergandengan tangan, saling mendukung untuk mencapai visi dan misi organisasi. Ketua Ikatan Perempuan Wambon, Evelince, menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan visi dan misi organisasi, kita perlu bekerja sama, merangkul, saling bergandengan tangan, dan tentu saling menghormati sesama perempuan Wambon. Ia juga mengatakan tanpa dukungan semua kaum perempuan, maka organisasi ini tidak akan pernah ada dan terbentuk. Untuk itu, ia mengajak semua perempuan Wambon untuk selalu mendukungnya dalam memajukan organisasi tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dalam upaya meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga keamanan data di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan sosialisasi keamanan informasi kepada siswa-siswi orang asli Papua di SMA Santo Yosep Tanah Merah. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman dasar tentang penggunaan media digital secara bijak dan aman. Peserta dibekali pengetahuan mengenai potensi ancaman cyber, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga penyebaran hoaks. Selain itu, materi ini juga mencakup cara melindungi akun digital, membuat kata sandi yang kuat, dan menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Kepala Seksi Persandian selaku Ketua Panitia, Esther Yvonne Wiyama menjelaskan,
Tujuan kegiatan ini agar peserta memahami konsep dasar keamanan data dan informasi, termasuk mengenali ancaman seperti virus, phishing, dan hacking. Dengan pelatihan ini, siswa-siswi mampu menerapkan perlindungan data pribadi dengan memperhatikan 3 aspek utama, yakni integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk A. Peserta pelatihan dapat memahami konsep dasar keamanan data dan informasi dengan mengidentifikasi jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data seperti virus, phishing, hacking dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan data pribadi, yaitu melalui 3 aspek, yaitu integrity, confidentiality, dan ketersediaan atau availability. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa tidak hanya mampu menjaga keamanan data pribadinya, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Ursula melaporkan. Pemirsa, kemudahan akses teknologi digital saat ini tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga hingga ke wilayah perbatasan seperti Kabupaten Bovendigul. Meski begitu, pemanfaatannya perlu diiringi dengan sikap bijak agar generasi muda tidak salah dalam menggunakan informasi di dunia maya. Sandimen Ali Pratama dari Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Anggeng Angelita Putih Anggini, menyampaikan bahwa media sosial sangat bermanfaat, khususnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi terkini. Namun, setiap individu perlu mengetahui prioritas serta batasan dalam penggunaannya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Anggeng juga berpesan kepada generasi muda agar tetap fokus pada hal yang paling utama, yaitu belajar. Menurutnya, belajar merupakan kebutuhan penting, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Memang harus dari diri sendiri tahu prioritas diri sendiri itu seperti apa, dan juga batas-batas seperti apa yang perlu kita terapkan dalam penggunaan media sosial. Teman-teman semua di sini, anak-anak muda di sini, jangan lupa selalu fokus pada yang pertama saja belajarnya. Itu harap belajar itu perlu untuk baik diri sendiri, juga untuk kepentingan lingkungan, kepentingan orang tua dan sebagainya. Terutama yang itu. Kemudian untuk sarana hiburan, kami tidak pernah melarang orang-orang menggunakan media sosial untuk hiburan, karena kami juga tahu mungkin pelajaran di sekolah kadang-kadang membuat kita stres atau membuat kita tertekan, dan kita memang butuh hiburan dari aspek-aspek di luar eksternal. Namun ya memang kita harus tahu batas-batasnya. Biar saya harapannya memang anak-anak di sini selalu sukses terus dan belajar terus. Lebih lanjut, Anggeng menjelaskan media sosial juga bisa menjadi sarana hiburan yang positif. Meski demikian, para pelajar diingatkan agar tetap bijak dalam mengatur waktu, sehingga aktivitas hiburan tidak mengganggu kewajiban utama sebagai pelajar. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Ursula melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, pemanfaatan media sosial di kalangan generasi muda kerap menimbulkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Badan Cyber dan Sandi Negara mengingatkan pentingnya menggunakan media digital secara bijak dengan memahami prioritas serta batasan dalam kehidupan sehari-hari. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul mengatakan bahwa digitalisasi membuat segala sesuatu lebih mudah. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, ia mengingatkan para pelajar agar selalu cermat dengan prinsip check and recheck sebelum mempercayai suatu informasi. Ia menambahkan meskipun Bovendigul merupakan daerah perbatasan, anak-anak muda di sana tidak kalah dengan generasi di kota besar karena sama-sama memiliki akses teknologi lewat telepon genggam. Namun, Jeffrey menekankan agar anak-anak tidak malas belajar dan tetap menggunakan HP secara bijak. Anak-anak lahir di dunia yang sudah sangat maju, walaupun kita tinggal di Bovendigul, daerah perbatasan, daerah terpencil, tapi kita tidak kalah dengan orang Jakarta, dengan orang di Sumatera, orang di Kalimantan. Karena apa? Kita semua punya HP. HP ini sudah mempermudah kita.
Tetapi kekurangan kita saat ini malas belajar. Jadi informasi ini penting dan menurutnya informasi memiliki peran penting dan harus dipahami sejak dini. Karena itu kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pelajar dalam menggunakan media digital dengan baik. Jeffrey juga mengingatkan agar jangan salah menggunakan HP dalam menyebarkan informasi, sebab ada undang-undang yang bisa menjerat pelanggaran di dunia maya. Ia mencontohkan perilaku bullying yang kerap dilakukan melalui HP, yang sebenarnya juga memiliki aturan hukum yang mengikat. Karena itu, ia menekankan agar pelajar menggunakan teknologi digital secara benar dan bertanggung jawab. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Ursula melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua. Dalam meningkatkan sosialisasi keamanan informasi menggunakan media digital, Sandiman Ahli pertama dari Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul serta pihak sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini disampaikan ketika diwawancarai oleh awak media setelah memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi mengenai keamanan informasi melalui media digital. Sandiman Ahli Pratama dari Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Anggeng Angelita Putih Anggani, menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah maupun Dinas Kominfo Bovendigul karena telah berinisiatif menghadirkan dirinya sebagai narasumber dari BSSN Pusat. Ia juga mengatakan jika hanya mengandalkan sumber daya internal, akan sulit menjangkau daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat Indonesia. Saya sangat berapresiasi ya dari pihak sekolah maupun dari pihak Diskominfo di bagian ketiga karena memiliki inisiatif untuk mereach out atau memanggil kami dari BSSN Pusat untuk membawakan materi. Karena memang kalau misalkan hanya mengandalkan kami dari BSSN, kami itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas ya. Kalau misalkan kami harus menggunakan sumber daya kami sendiri dari orang kami sendiri, akan sangat sulit kalau misalkan kami ingin mencapai daerah-daerah istilahnya yang sangat jauh dari pusat kita. Jadi kami sangat mengapresiasi apabila memang bukan hanya Bovendigul, tapi daerah-daerah lain juga, baik itu di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, apabila memang memiliki kebutuhan atau keinginan ingin bekerja sama dengan kami menggunakan berbagai narasumber maupun bantuan lainnya, jangan takut atau jangan khawatir untuk bisa dapat menghubungi kami secara langsung. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kami bantu untuk kekurangan sumber daya dan sebagainya, akan kami usahakan dari bagian pusat untuk bisa mengcover atau bisa membantu kekurangan sumber daya yang ada di instansi-instansi lainnya. Selain itu, Anggeng menambahkan bahwa bukan hanya Bovendigul, tetapi juga daerah lain di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain apabila membutuhkan kerjasama atau mengundang pihaknya sebagai narasumber, BSSN siap hadir dan membantu. Ia juga menegaskan setiap instansi di daerah yang membutuhkan peran Sandiman Ahli Pratama akan didukung, sehingga kekurangan sumber daya yang ada di daerah bisa tercukupi dengan dukungan dari pusat. Tim Liputan, Dikul TV, Nober Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul. Dalam laporan Ketua Panitia Antonius Keram menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta, terdiri dari 18 wanita dan 20 pria. Pelaksanaan pelatihan komputer berjalan dengan baik, aktif dan aman, dengan didampingi 5 orang instruktur. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pilemon Mentemko, menegaskan bahwa pelatihan komputer menjadi salah satu program utama karena sejalan dengan kebutuhan pencari kerja di Bovendigul. Ia juga menambahkan bahwa tahun depan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi akan memperluas program dengan pelatihan perbengkelan sepeda motor dan menjahit. Pelatihan komputer ini menjadi primadona utama karena peluang kerja di bidang ini sangat terbuka. Namun pemerintah daerah juga sudah membuka lapangan kerja lain, khususnya melalui perusahaan-perusahaan sawit yang tersebar di distrik Mandobo, Jair, Ujung Kia, hingga Fofi. Karena itu, para pencari kerja tidak perlu terlalu berfokus menjadi PNS, tetapi juga harus siap bersaing di bidang swasta, jelasnya. Izin pimpinan, kami sedikit melaporkan bahwa kemarin kami ada lakukan uji andal untuk 2 perusahaan sawit. Jadi lokasinya itu di distrik Mandobo sendiri, distrik Ki, Jair, dan Ujung Kia, dan termasuk kopi juga. Jadi ini informasi dari kita semua bahwa ini menyerap kerja yang bukan sedikit. Jadi ada satu perusahaan yang dia punya arealnya itu sekitar 38.000 hektar dan 29.000 hektar. Dan ini memang
Kalau orang boleh bilang bahwa kita Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten sawit, karena rata-rata ini semua perusahaan sawit. Sehingga untuk adik-adik mencari kerja, kami pikir bahwa jangan hanya berfokus pada negeri sipil. Namun pemerintah sudah membuka lapangan kerja lewat perusahaan-perusahaan ini. Sehingga kami Dinas Tenaga Kerja untuk berkomitmen tetap akan berupaya meningkatkan skill, kemampuan, keahlian para pencari kerja. Dan informasi bahwa tahun depan kami bukan hanya pelatihan komputer saja, namun ada pelatihan sepeda motor dan pelatihan menjahit. Jadi ini punya ruang lingkupnya sudah semakin luas. Pilemon berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal dalam mencari pekerjaan. Ia juga mengingatkan agar para peserta terus mengembangkan kemampuan karena saat ini informasi dan pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui teknologi digital. Dengan berakhirnya kegiatan pelatihan komputer ini, diharapkan para peserta mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, Kodim 1711 Bovendigul melakukan bakti teritorial prima dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80. Komandan Kodim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengatakan, pihaknya menggelar bakti teritorial prima kepada masyarakat Bovendigul melalui aksi jual beli sembako murah yang diselenggarakan di lingkungan Koramil 03-1711 Tanah Merah. Aksi bakti teritorial tersebut menurutnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Andri Christian juga menyampaikan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan menjelang Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80 tahun. Seperti melakukan karya bakti, kemudian akan melakukan kunjungan ke panti asuhan, serta akan melakukan patroli gabungan bersama organisasi kewilayahan di wilayah Kabupaten Bovendigul. Baik, terima kasih. Kami dari TNI dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-80 menggelar bakti teritorial prima, di mana dalam program-program ini dari Kodim 1711 Bovendigul kami menggelar jual sembako murah, dan selain itu juga kami akan menggelar beberapa kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80 seperti karya bakti, selanjutnya bakti sosial ke panti asuhan, dan juga melaksanakan patroli keamanan di wilayah bersama dengan organisasi kewilayahan, dan juga nanti kita akan akhiri dengan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun TNI, dan juga pada saat Hari Ulang Tahun kita akan bersama-sama rakyat untuk melaksanakan hiburan rakyat, di mana kita juga mengundang seluruh rakyat warga Bovendigul untuk bisa hadir di Kodim pada saat pelaksanaan kegiatan HUT TNI pada tanggal 5 Oktober 2025. Lanjutnya, setelah beberapa kegiatan yang akan dilakukan menyongsong HUT TNI ke-80, tentunya ada upacara HUT TNI yang akan dilakukan di lapangan Makodim, sekaligus pihaknya akan mengundang masyarakat Bovendigul untuk mengikuti pesta hiburan rakyat yang akan dilakukan di Aula Kodim 1711 Bovendigul pada 5 Oktober mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagen ep, gup bagen ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.